Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia di pagi ini. Senang sekali kita berjumpa melalui Renungan Pagi edisi 22 September 2021. Bacaan kita pada pagi ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Menang dalam pencobaan. Apa yang dimaksud dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Selama kita ada di dunia, pencobaan terus akan ada di sekeliling orang percaya. Itulah sebabnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan dalam pasal 10 dari suratnya 1 Korintus, mengatakan bahwa sama seperti nenek moyang Israel nyata jelas bahwa mereka juga mengalami berbagai-bagai pencobaan. Peringatan itu dimaksudkan bahwa orang percaya akan menemui pencobaan dari masyarakat sekitarnya, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bisa karena penyembahan berhala, karena percabulan, karena mencobai Tuhan, atau bersungut-sungut. Melalui peringatan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Kristen di Korintus hidup bukan hanya dengan orang kudus, sehingga tanpa pencobaan. Peristiwa seperti yang dialami oleh nenek moyang mereka bisa saja terjadi dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Hal itu dicatatkan dengan jelas agar kita dapat membaca bahwa pencobaan sungguh ada. Kita harus memiliki kepekaan agar kita tidak jatuh. Paulus mengingatkan supaya jangan merasa kuat. Hati-hatilah supaya jangan jatuh. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa supaya Tuhan menjauhkan pencobaan dari murid-muridnya. Dari manakah pencobaan itu datang? Bukan dari Allah. Sebab Allah tak pernah mencobai siapapun. Pencobaan kadang datang dari iblis yang ingin menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Iblis bisa dengan cara yang sangat halus dan licik menggoda kita, merayu kita, membujuk kita sehingga kita bisa jatuh dan memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara sekalian, tapi pencobaan juga bisa datang dari diri sendiri karena keinginan kita. Itulah sebabnya dalam hukum ke-10 dari hukum Taurat mengatakan, ada perintah untuk tidak mengingini segala sesuatu yang bukan hak kita atau milik orang lain. Yakobus 1 ayat 14 juga menasihati, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Artinya keinginan bisa saja menjadi sumber pencobaan bagi kita karena kita tidak dapat mengekang keinginan kita. Saudara-saudaraku, tidak semua apa yang kita ingini bisa terjawab, sebab belum tentu keinginan itu baik untuk kita. Itulah sebabnya kita berdoa meminta yang kita ingini, mungkin Tuhan akan jawab berbeda. Sebab Bapa tahu yang baik untuk kita. Namun Allah tak akan mengizinkan pencobaan di luar batas kemampuan kita menanggungnya. Puji Tuhan saudara sekalian, sebab Bapa menjaga kita. Sebagai anak-anaknya, Ia tak akan mengizinkan pencobaan satupun di luar dari batas kemampuan kita menanggungnya. Dia akan memberikan kekuatan untuk menanggungnya semua percobaan yang datang kepada kita. Saudara, tapi banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita memang Tuhan izinkan terjadi karena itu adalah ujian iman kita. Allah ingin menguji iman kita sejauh mana kita tetap mempunyai kekuatan iman padanya. Apakah rahasia kemenangan melawan pencobaan? Selalu bergantung pada Tuhan. Belajar dari Kristus yang menang melawan pencobaan, Ia hadapi dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. 3 kali serangan iblis, 3 kali Yesus mengingat firman Tuhan.
ada tertulis. Dan hal ini menunjukkan betapa penting firman memenuhi hati kita, mengisi pikiran kita, supaya ketika pencobaan datang, itulah yang akan menjadi senjata melindungi kita. Saudara-saudaraku, apakah pencobaan yang sedang kita alami sekarang? Jangan bersandar pada kekuatan kita, tetapi bersandarlah pada Tuhan senantiasa di setiap waktu. Marilah kita waspada dan memperlengkapi diri dengan senjata Allah, yakni firman Tuhan. Karena itu bacalah firman Tuhan dengan rajin dan setia, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat melawan pencobaan apapun. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami berada di dunia yang berdosa. Pencobaan-pencobaan ada di sekeliling kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan berikanlah kepekaan rohani pada kami. Bantulah kami, supaya dengan hikmat-Mu kami dapat mengenali mana pencobaan yang harus kami lawan dengan kekuatan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjauhkan kami pencobaan sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, supaya kami tetap menjalani kehidupan kami dengan baik di dalam terang firman-Mu. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Kuatkanlah mereka, ingatkanlah mereka supaya mereka terus waspada, sehingga kami menghadapi kehidupan ini di dalam segala pimpinan terang dan kekuatan Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melewati semuanya. Karena kami adalah milik Allah, kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan akan menjagai kami. Engkau tidak akan mengizinkan pencobaan-pencobaan di luar dari batas-batas kemampuan kami untuk menanggungnya. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami dan segala kegiatan yang akan kami jalani di hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.